Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan ini juga mari selalu kita memperbanyak sholawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari Jumat, di malam Jumat, lebih banyaklah lagi bersolawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain bentuk rasa cinta kita kepada beliau, selain bentuk lisan kita yang cinta dan ingin selalu menyebut nama-namanya, begitu juga itu sebagai bentuk harapan kita. Kita berharap semoga kelak di akhirat kelak kita bisa berjumpa dengannya dan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini mestinya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini tanggal 10 Januari, kita lihat kalender Hijriah juga saat ini kita berada di 10 Rajab 1446 Hijriah. Menandakan bahwa kita sudah berada di bulan yang sangat Allah muliakan. Kita berada di bulan Rajab, bulan yang salah satu termasuk Ashhurul Hurum. Kenapa bulan Rajab ini harus kita muliakan? Kenapa bulan Rajab ini mesti kita istimewakan? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita bahwa ada di antara bulan-bulan yang ada itu ada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy-syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini, Allah menetapkan ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan yang Ashhurul Hurum. Kalau kita artikan dengan bahasa kita, bulan yang Allah istimewakan. Di antara 4 bulan yang Allah istimewakan itu yakni adalah bulan Rajab yang saat ini kita berada di dalamnya. Inilah yang mesti menjadi alasan kita kenapa bulan ini harus kita muliakan. Karena Allah memuliakan bulan ini. Kalau Allah memuliakan bulan, Allah memuliakan sesuatu, pasti ada keistimewaan di dalamnya. Kalau Allah mengutamakan sesuatu, pasti ada sesuatu yang tersembunyi, rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Kalau kita lihat di antara begitu banyak tanah yang ada di muka bumi ini, ada tanah yang disebut dengan tanah haram, tanah yang Allah muliakan. Di antara seluruh makhluk Allah yang Allah ciptakan di muka bumi ini, ada yang Allah sangat istimewakan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara bulan yang Allah ciptakan ada bulan yang sangat istimewa, yakni bulan Rajab saat ini. Bagaimana cara kita memuliakan bulan Rajab ini? Tentu kalau kita ingin memuliakan bulan Rajab berarti kita harus banyak memperbanyakkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Jangan kita samakan dengan bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan sebelumnya mungkin sholat kita hanya sebatas melepaskan kewajiban, sholat kita hanya 5 waktu dalam sehari semalam, mari kita tingkatkan pada saat memasuki bulan Rajab ini. Selain sebagai bentuk kita memuliakan bulan ini, sebagai bentuk latihan kita untuk menghadapi bulan Ramadan yang 2 bulan lagi akan kita jumpai. Ini bentuk kita memuliakan bulan Rajab. Jadi karena bulan ini mulia di sisi Allah, maka kita harus memuliakannya. Itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan tentu sama seperti itu. Jika ada seseorang yang kita cintai, seorang yang kita kagumi memuliakan seseorang, terkadang kita ikut memuliakannya. Nah, bagaimana jika Allah yang memuliakan bulan ini? Tentu kita sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus memuliakannya. Dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah, dengan banyak bersedekah di jalan Allah, dengan memperbanyak zikir kita, dengan memperbanyak amalan ibadah apapun, baik amalan ibadah sosial maupun ibadah secara personal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kenapa bulan Rajab ini istimewa? Yang pertama tadi dia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi alasan buat kita kenapa kita harus memuliakan bulan Rajab, karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalau kita lihat sejarah, bulan ini disebut sebagai bulan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, salah satu esensi dari Isra dan Mi'raj itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syariat ibadah sholat. Nah, tentu jika kita ingin memuliakan bulan Rajab, karena bulan ini sudah menjadi sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, cara kita memuliakannya yakni dengan kita melaksanakan ibadah sholat kita, memperhatikan bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah sholat ini. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu merupakan mi'rajnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dia berjumpa dengan Allah, dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dihadirkan dirinya, dengan diberangkatkan atau dihadirkan dirinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umatnya tentu tidak bisa semacam itu, tetapi Rasulullah memberikan tipsnya, memberikan caranya. Bagaimana supaya kita bisa hadir dan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah sholat itu. Ini cara komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dalam kehidupan ini kalau kita punya atasan, kita punya bos, kita punya pemerintah yang mana orang itu tidak bisa kita temui. Yang ada hanya aturan-aturan saja yang diberikan kepada kita. Tentu terkadang kita akan leha atau kita akan lengah. Tetapi di sini ajaran Islam sangat mulia, ajaran Islam sangat hebat. Kita diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk menjalinkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah sholat. Ini uniknya ajaran Islam. Selain Allah itu sebagai Tuhan kita untuk kita sembah, ternyata kita juga bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang mengatur kehidupan kita dengan ibadah sholat kita kepadanya. Mungkin dari tadi pagi sampai menjelang siang ini kita banyak masalah dalam kehidupan. Allah beri kesempatan kita, Allah panggil dengan suara azan, Allah panggil dengan waktu zuhur, ayo menghadap kepadaku, silakan komunikasi kepadaku, apa permasalahan engkau dalam menjalani kehidupan ini. Begitu perhatiannya Allah kepada kita. Dalam sehari semalam 5 kali kita diberi kesempatan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam kehidupan dunia ini kalau kita diberi kesempatan oleh atasan kita untuk selalu berkomunikasi, alangkah hebatnya diri kita, merasa diri kita dimuliakannya. Berarti Allah memuliakan kita dalam kehidupan ini. Tidak ada seorang pun yang tidak Allah beri kesempatan. Dalam sehari semalam 5 kali Allah panggil kita, silakan komunikasi, silakan konsultasi kepadaku. Apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupanmu? Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Setidaknya 2 alasan ini yang menjadikan kita, yang mengharuskan kita untuk memuliakan bulan Rajab ini. Pertama, karena bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di bulan ini kita mendapatkan syariat untuk bisa sholat, atau bahasa lainnya untuk bisa berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda orang yang sholat itu adalah orang yang selalu tunduk, dan bentuk ketundukan itu dia melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat. Kalau kita lihat di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat yang lain, apa yang membedakan kita dengan orang yang tidak sholat itu diumpamakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat itu bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Kalau orang hidup, pada saat ada permasalahan dia mengadu kepada atasannya. Tetapi kalau orang yang tidak ada hubungan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti orang mati itu, apapun permasalahan dia tidak akan pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran orang yang taat, orang yang memuliakan bulan Rajab. Dia akan memperhatikan sholatnya bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga pada saat memasuki bulan yang dimuliakan Allah ini, memasuki bulan Rajab ini, kita bisa lebih intens, lebih bisa meningkatkan ibadah kita, lebih bisa mendekatkan ibadah kita melalui ibadah ritual kita, baik dengan sholat kita, baik dengan sedekah kita, baik dengan zikir kita, baik dengan baca Al-Quran kita, untuk bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang keluar dari lisan kita, apapun yang terbenak di dalam hati kita, apapun yang terpikir dalam pemikiran kita, bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.